Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada channel saya, Selamat Belajar. Perkenalkan, nama saya Ahmad David Tidiajati, salah satu siswa dari SMA Negeri 1 Gombong kelas 11 MIPA 5. Pada kali ini saya akan membahas tentang gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Getaran yang merambat membawa energi, namun tidak dengan partikel mediumnya. Gelombang berdasarkan medianya terbagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat melalui medium. Contohnya ialah gelombang bunyi, gelombang tali, gelombang pada ombak, dan gelombang pada bekas. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik, adalah gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium. Contohnya ialah sinar gamma atau pada radiasi nuklir, sinar X atau pada ronsen cahaya, gelombang radio, TV, dan radar. Medium bisa berupa benda apapun, termasuk udara. Gelombang berdasarkan arah getarannya terdiri dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getaran dan arah getarnya saling tegak lurus ya. Contohnya ialah gelombang elektromagnetik, gelombang tali, dan gelombang pada permukaan air. Yang kedua ialah gelombang longitudinal, adalah gelombang yang arah getar dan arah rambatnya saling berhimpit atau bersejajar. Contohnya ialah getaran pada bekas dan gelombang bunyi. Dapat dilihat pada ilustrasi berikut bahwa arah getaran pada gelombang transversal itu sejajar dengan saling tegak lurus dengan arah rambatnya. Dan pada gelombang longitudinal itu sejajar. Ini adalah arah rambatnya ke kiri atau ke kanan, maka arah getarnya juga ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya ialah gelombang berdasarkan amplitudo dan fasenya. Gelombang berjalan adalah gelombang yang mempunyai amplitudo yang sama pada setiap titik. Sedangkan gelombang berdiri atau stasioner adalah gelombang yang mempunyai amplitudo tidak sama pada setiap titik. Kelanjutannya adalah berikut. Gelombang berdiri terbentuk karena gelombang berjalan yang mengalami interferensi konstruktif. Bisa dilihat pada slide selanjutnya, yaitu sehingga mempunyai membentuk superposisi. Dalam artian amplitudenya bertambah, bisa jadi 2 kali lipat, dan seakan berdiri diam, tidak berjalan atau beralun. Contohnya adalah pada gawai senar gitar. Gelombang memantul dan kembali, membuatnya senar tersebut seakan tidak bergelombang. Besaran-besaran pada gelombang. Yang pertama, satu gelombang adalah satu bukit ditambah satu lembah pada transversal, sedangkan pada longitudinal ialah satu rapatan ditambah satu regangan. Periode, notasinya ialah T besar, adalah waktu untuk terjadinya satu gelombang. Frekuensi, notasinya ialah F kecil, adalah jumlah gelombang tiap satuan waktu. Frekuensi adalah kebalikan dari periode. Panjang gelombang, notasinya adalah lambda, adalah jarak yang ditempuh satu gelombang. Amplitudo adalah simpangan maksimum gelombang. Simpul adalah simpangan minimum gelombang. Ya, bisa di pause rumus-rumus berikut agar mudah dihafalkan. Wajib dicatat ini ya kawan. Nah, berikut adalah ilustrasi tentang bukit gelombang. Ini bukit gelombang yang atas, lembah gelombang. Puncak maksimum gelombang, bukit gelombang adalah amplitudo, sedangkan titik C ini adalah simpul gelombang. Sifat-sifat gelombang. Yang pertama ialah refleksi. Pemantulan sudut datang dan sudut pantul gelombang bernilai sama. Yang kedua ialah refraksi atau pembiasan. Pembiasan terjadi saat gelombang merambat melewati medium yang beda indeks biasnya. Yang ketiga, interferensi. Ialah perpaduan dua gelombang yang saling menguat. Saling menguat itu konstruktif
atau saling melemah, destruktif. Yang keempat, difraksi, pembelokan arah rambat gelombang karena adanya penghalang. Yang kelima, polarisasi. Hal ini berlaku pada gelombang transversal yang menentukan orientasi geometri dan osilasinya. Pemantulan gelombang bisa dilihat pada ilustrasi berikut. I sama dengan R. I ialah theta 1 dan R ialah theta 2. Keterangan. I adalah sudut datang gelombang dan R adalah sudut pantul gelombang. N garis normal. Pemantulan gelombang. Berikut adalah lanjutan dari pemantulan gelombang, atau bisa kita sebut sebagai percobaan Melde karena penemunya itu bernama Melde. Hal tersebut menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi gelombang transversal pada dawai. Formulanya ialah V sama dengan akar dari gaya atau gaya tegang tali per tetapan pegas sama dengan akar dari gaya kali panjang per panjang tali atau senar per massa. Selanjutnya, pembiasan gelombang. Rumus dari pembiasan gelombang ialah berikut. Bisa di SS dan kalian catat sendiri ya. Nah, kelanjutannya ialah N2 per N1 sama dengan sin I per sin R. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kelanjutan dari video tersebut akan ada pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.